Kita lihat bagaimana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menasihatkan kepada kita. Kata beliau, boleh jadi saat engkau tertidur lelap, pintu-pintu langit diketuk oleh puluhan doa kebaikan untuk dirimu. Dari orang fakir yang engkau tolong, dari orang lapar yang kau beri makanan, dari orang sedih yang engkau bahagiakan, dari orang yang berpapasan dengan dirimu dan engkau tersenyum kepadanya, atau dari orang yang dihimpit kesulitan, engkau lapangkan kesulitannya. Maka janganlah pernah engkau menganggap kecil sebuah kebaikan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, bisa jadi kita malam itu kecapean, kita tidur lelap. Kata Imam Ibnul Qayyim, tapi ternyata malam itu pintu langit tengah diketuk dengan puluhan doa kebaikan buat kita. Kita nggak sadar. Ada orang yang ketemu di jalan, kita senyum. Ada orang yang kesusahan, kita bantu. Ada orang yang memerlukan pertolongan kita, kita tolong. Kita mungkin malam itu sudah tertidur lelap, tapi orang-orang itu tengah mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada kita. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, saya berharap Bapak Ibu hafal kata-kata ini. Saya sering mengungkapkan kalimat ini. Sebuah pemberian sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Sebuah pemberian sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Apa artinya? Ketika kita berbagi kepada orang miskin, ketika kita berbagi kepada orang yang membutuhkan, terkadang bantuan kita belum dimakan oleh orang itu. Terkadang pakaian kita belum digunakan oleh orang itu. Bahkan terkadang orang tersebut tidak sempat mengucapkan terima kasih. Mungkin bergetar bibirnya, berlinang air matanya. Manfaat yang pertama adalah Allah titipkan manisnya iman dalam hati kita. Jadi sebuah pemberian sebelum bermanfaat bagi orang yang menerima, dia akan bermanfaat bagi orang yang memberi. Apa manfaatnya? Allah titipkan lezatnya iman dalam hati kita. Ketika kita berbagi dengan orang yang membutuhkan, Masya Allah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, belum sempat digunakan hal itu. Beberapa waktu lalu saya diundang ke Bali. Saudara-saudara kita di Bali, mereka ingin meluaskan masjid di daerah Denpasar. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sebelum saya memberikan tausiah, dipanggil seseorang untuk membaca Al-Quran. Saya lirik, ternyata seorang anak kecil. Dia tidak bawa Al-Quran. Dalam hati saya membatin, paling surat pendek yang dia bacakan. Ternyata sang anak membaca surat Yusuf fasih, dan saya lihat tidak membawa Al-Quran, berhati hafal dia. Semua yang hadir juga tertegun. Selesai anak ini membaca Al-Quran, MC sepertinya paham dengan apa yang menjadi pertanyaan kita. MC kemudian mengatakan, yang tadi membacakan Al-Quran adalah Ananda Yusuf. Beliau kelas 6 SD dan sudah hafal Al-Quran. SD biasa di Bali. Saya temui ayahnya, saya bilang, Mas, saya titip anak sampean untuk menjadi ulama di Bali. Sang ayah hanya tersenyum, tidak merespon dengan baik. Selesai saya ceramah fundraising, ketika saya selesai, saya panggil panitia, saya bilang, kenapa? Tadi saya berjumpa dengan ayahnya Yusuf, saya katakan agar Yusuf dimasukkan ke pesantren. Kok bapaknya tidak merespon dengan semangat? Apa kata panitia? Ustadz, ayahnya kerjanya hanya menjadi guide. Jadi kalau ada tamu, dia dapat uang tips, kalau tidak, ya tidak. Masya Allah. Orang yang sederhana, penghasilannya, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, sangat bersahaja. Sebelum saya pulang, saya bilang sama ayahnya, saya bilang, Mas, masukkan dalam pesantren, saya akan carikan biaya per bulan di Jakarta. Nangis bapak.
Padahal anak tersebut belum merasakan manfaatnya. Tapi yang ada dalam hati kita adalah lezatnya iman. Kelas 6 SD biasa, di Bali, hafal Quran. Kita terkadang mencarikan sekolah yang terbaik buat anak kita. Sekolah yang sekian juta. Ada orang-orang yang sebenarnya juga pantas mendapatkan pendidikan yang layak. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala rahmati, kembali boleh jadi pada saat kita tengah tertidur lelap, pintu langit tengah diketuk oleh puluhan doa kebaikan dari orang-orang yang pernah kita bantu, orang-orang yang kita pernah tersenyum dengan mereka. Karena itu jangan pernah menganggap kecil sebuah amal.